Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully baik-baik aja walaupun market rata-rata tertekan jauh ya. Cukup signifikan teman-teman. But per saya mau update video ini sekitar jam 4 pagi, Bitcoin start recovery dari harga terendahnya hari ini di 62.200 sampai 62.300 dan sekarang udah rebound balik sampai 64.600. So what happened guys? Ya, kita discuss dulu progresnya. Yuk, sebelum kita ngomongin soal itu mau remind dulu kalau tonight akan ada NFP. Data tenaga kerja akan sangat krusial ya. Bila mana angkanya bisa dirilis at least mendekati forecast atau di bawahnya, harusnya ini akan jadi sentimen yang relatif positif ya, perhaps for market teman-teman. Dan bila mana itu terjadi, I think kita bisa dapat relief rally atau technically bukan relief rally sih kalau misalkan harganya sebenarnya konsolidasi gitu ya. Jadi kita tuh gak kemana-mana, tapi hari ini saya bisa bilang ini sangat menarik ya, satu situasi yang kita perlu perhatikan sama-sama guys, karena in the end all of the movement for Bitcoin itu seperti tidak terjadi ya. Tapi kalau kalian lihat ini Bitcoin naik kayak gini bukan karena tanpa sebab, tapi kelihatannya ada perputaran keuangan yang cukup signifikan ya, arus keuangan yang cukup signifikan dari alts berpindah ke Bitcoin. Jadi kita ngelihat others dominance hari ini minus by 1,35%, Bitcoin dominance up by 0,9%. Dan ini sangat signifikan karena secara USDT dominance walaupun di sini dia mengalami rejection ya terhadap salah satu level area support resistance ya, tapi nggak sepenuhnya balik kayak posisi Bitcoin. Itu artinya sebagian uang yang terdeploy untuk Bitcoin, tapi sebagian lagi itu ambil dari altcoins. Jadi USDT dominance-nya menurun karena terdeploy untuk Bitcoin, tapi sebagian ada yang ambil dari altcoins ya, kira-kira seperti itu bayangannya. Nah teman-teman sekalian ya, another important stuff yang saya pengen remind ke kalian itu, saya ada marking dua range area atau dua level yang di previous update saya sempat mention sama teman-teman, itu di kisaran area ini ya, di kisaran 60 ribuan dollar something ya. Mungkin saya coba untuk I think I'm gonna okay, this one still good sih. Coba ya sebentar ya teman-teman, saya pengen cari sesuatu yang bisa saya hapus ya. Okay, I think I'm gonna clear this up ya. Let me remove this one. Okay, so guys, here's the thing ya, on the daily perspective ada dua key level yang sebenarnya saya perhatikan dengan seksama. The first one adalah 63.300 dollar, itu datang dari SNR ini. Jadi kamu bisa marking seperti ini ya, dan itu perfectly di hold ya sama Bitcoin per hari ini guys. Kalian bisa lihat kita ketika bermain di bawah area 62.300 saja tadi ya, habis itu disambut dengan reaction yang lumayan signifikan dari buyersnya, balik naik ke atas. Tapi ini kalau saya boleh berasumsi ya, tampaknya sih kayaknya ETF hari ini dapatnya positif deh inflow-nya teman-teman sekalian, karena ini terjadi di momen-momen seperti biasa ya, settlement price yang saya udah pernah ngomong sama teman-teman. Jam 2 pagi itu biasanya New York close itu menjelang settlement ya. Jadi kita ngelihat di sini ini jam 2 pagi, lagi-lagi jam 2 pagi ya, jam yang bisa dibilang jam sangat krusial antara ETF inflow-nya banyak banget atau nggak ada, malah cenderung outflow. Tampaknya sih kalau dari sini, begitu jam 2 masuk ke jam 3, ini kan jam 3 sampai jam 4 ya. Per saya create video ini tuh posisi lagi di jam 3 lewat 56 menit. Which means ya, I think tomorrow kita bakal dapat report, very likely ETF-nya belanjanya banyak. Ya, itu sementara dugaan saya kalau ngelihat kondisi kayak gini. Nah, kemudian yang kedua, balik lagi ke sini teman-teman sekalian ya. Yang pertama tadi itu masalah ETF, yang kedua balik lagi ke sini soal SNR. We also have retesting salah satu area imbalance di sini ya. Jadi begitu dia ngejemput imbalance ini dapat reaction ya, buyersnya langsung signifikan. Bahkan hari ini saya nggak tahu ya, 3 jam ke depan sih masih lama, tapi I think it's gonna be very amazing if we can see a close candle for Bitcoin itu balik malah dalam keadaan bullish, karena ini jatuhnya jadi pin bar, dan ini precisely the same kayak kondisi di sini guys ya. Itu terjadi pada sekitaran hari Kamis tanggal 25 Juli lalu ya, exactly the same. Nggak cuman itu, di sini juga sama ada pada tanggal 16 Juli ya.
butut panjang ke bawah tapi balik lagi close-nya di atas. What's the point? Apa sih poinnya? Kenapa mereka ngelakuin itu gitu kan? Kenapa dibanting dulu sampai di bawah key level ini dulu? I think if we if we can speculate ya, atau kita boleh menebak-nebak teman-teman, if I can guess, it's for liquidity ya. More liquidity, the better it will be buat mereka yang mereka mau akumulasi dari bawah. Dan fun fact-nya adalah S&P 500, Nasdaq hari ini koreksi, balik turun ya. Even XAU sekalipun ya. Tapi XAU sebenarnya saya percayanya bukan balik turun sih. Karena kalau kalian assess atau review ya, ini kan XAU naik gara-gara kemarin nih FOMC. Naiknya kan dari sini. Ya, kalau dia turunnya tuh harus di bawah situ lah menurut saya gitu loh. Faktor sentimen. Tapi ternyata enggak ya, dia tetap bertahan di atas. Hanya Nasdaq dan S&P 500 yang turunnya lumayan signifikan, but Bitcoin somehow can recover dari kondisi tekanan jualnya. Apakah ini udah sepenuhnya aman? Nanti kita bahas teman-teman sedikit di akhir ya. Nah, balik lagi ke sini dulu. Reminder dari saya adalah kita udah breakdown ya, by the way, dari si ascending broadening wedge yang saya marking ke teman-teman kemarin ya. Dan fun fact, walaupun kita sudah breakdown, hari ini kita berusaha untuk recovery, main di atasnya lagi. So, di 4 hour candle, ini kelihatan nanti bisa closing dalam keadaan morning star pattern guys, which means ada possibility untuk dia recovery naik dulu, mungkin ya, untuk testing ke level-level tertentu, seperti misalnya di 66.000. Nanti kamu bisa highlight di kisaran area itu. Namun, yang perlu di marking teman-teman sekalian, buat saya saat ini, the most important level itu adalah di 63.300 ya. Somehow kita bisa survive di atas level itu menjelang closing, last minute banget. Menurut saya ini adalah sebuah recovery yang luar biasa baik sekali dari Bitcoin ya. Selain daripada kondisi tersebut, memang rejection atas level 70.000 ini saya rasa membuat banyak pelaku pasar cukup terpukul ya. Saya pikir mereka taking profit di $70.000 dan after that reaction sell off-nya itu terus-terusan dimanfaatkan sama para institusi dalam tanda kutip, wah ini mumpung nih ya tren lagi bearish, biarkan nih para pelaku pasar buang barang dulu gitu. Kita ciptakan gimana caranya mereka bisa buang lebih banyak lagi, and I think the trigger itu coming from the break of this previous low point, yang mana sekarang jadinya liquidity sweep. Ya, sampai sini mudah-mudahan teman-teman nangkap dulu nih maksudnya saya ya, yaitu ini adalah bagian dari liquidity sweep. Itu pertama ya. Pertama saya ulang berkali-kali teman-teman ya. Oke, ya pada intinya di key level adalah key level penting 63.300. Saya sudah mention ya di previous update juga. And then the next one yang juga nggak kalah penting adalah $60.000 ya, merupakan level psikologis. Di level yang sama juga kita lihat beberapa kali Bitcoin kembali mengalami reaction ya di sini teman-teman sekalian ya. We have a fake out here, we have a rejection di sini, break and retest, turun tapi kemudian flip balik. Nah ini sebenarnya kalau dia balik turun ke situ pun ya seperti yang saya katakan ya, pada akhirnya ini adalah konsolidasi during summer holiday ya, dan summer break itu sebentar lagi. Jadi kayak sayang aja sih kalau misalkan teman-teman quitting sekarang gitu ya, atau nyerah sekarang. Altcoin sih tampaknya saya lihat udah banyak yang frustasi ya, berada di tahap frustasi. Saya tidak menyalahkan teman-teman juga, tapi karena memang faktor marketnya juga sudah balik lagi sampai ke lowest point rata-rata di sebelum Oktober 2023, jadi memang sangat wajar kalau misalnya kalian merasa frustasi. And then at the same time bisa jadi opportunity sebenarnya ya. It depends on bagaimana kalian melihat apakah ini opportunity atau malah jadi sebuah resiko besar gitu ya untuk market crypto secara keseluruhan. Kalau buat saya pribadi sih, saya anggap ini sebagai bagian dari opportunity. But again ya, you need to have a better knowledge lah before kalian decide untuk transaksi, before kalian decide untuk belanja gitu loh. I mean, buat beberapa case kayak teman-teman kayak masuk karena FOMO, beli di atas ya, dan akhirnya sekarang nyangkut. Sampai tadi ada saya baca satu komen ya, dramatis banget, katanya dia mau bunuh diri kayak Jiraya di laut. Wah ya, saya bilang ini antara dia mau bunuh diri mau serius atau ini setengah suka sama anime ya, berarti wibu teman-teman.
Ya, pada intinya gini, nggak ada yang salah sih dengan wibu by the way ya. Saya juga suka anime ya, tapi nggak sampai kayak gitu juga kepikiran kayak mau bunuh diri kayak Jiraiya gitu loh. Salah satu tokoh di film anime Naruto ya kan, gurunya Naruto. Kenapa jadi ngomongin itu ya? Ke distract guys. Ya, but in the end, I like the reaction ya coming from this level, karena ini key level, memang key level penting. We have imbalance juga di situ. Somehow saya tadi menyampaikan di grup advance juga, saya bilang gini teman-teman sekalian, ini saya nggak tahu ya antara kita berada di posisi di mana Bitcoin bisa kembali mengalami rejection coming from the supply zone which is going lower, atau kalau memang bullnya serius bertahan di atas area itu, dan at the same time ya kita ngelihat 1 jamnya gitu ya. Nanti kamu bisa perhatikan dong beberapa jam ke depan per saya posting video ini, dan sampai nanti kalian lihat mungkin di jam 9, jam 10 pagi. Kalian lihat 1 jam candle-nya kayak gimana gitu loh. Kalau pelan-pelan dia start creating pullback yang relatif korektif, dan somehow di sini kamu bisa ngelihat ada structure shift terjadi pada time frame kecil, let's say 30 menit, 15 menit. Itu artinya apa teman-teman? Ya artinya ada potensi jadi inverted head and shoulders, dan itu terjadi di key level. Key level yang nggak kalah penting yaitu 63.375 seperti yang tadi saya sudah jabarkan pada perspektif time frame daily-nya ya, kamu bisa lihat di situ. Nah, key level ini kalau saya ngelihat kayak gini posisinya, at least even buat time frame 1 jam aja ini bisa dikonsider sebagai fake out, liquidity sweep, liquidity grab, atau apapun yang kalian mau sebutkan di situ. Tapi pada intinya adalah there's enough stop loss atau liquidation di bawah sini yang memang kelihatannya perlu diambil dulu, sehingga setelah itu terkena, setelah itu kena sweep, baru marketnya bisa rebound kembali ya. One of the reason adalah karena ada banyak selling pressure di situ ketika itu terjadi. Jadi begitu breakdown, break and retest, ya udah pasti ada orang yang sell shorting juga di situ. Nah, itu bisa men-trigger market untuk berpikir bahwa oke, now we have enough sellers, we're gonna buy from them gitu loh ya. Kalau mereka mau buang barang, it's okay, kasih mereka buang barang, kita beli dari mereka. That's what the whales does ya teman-teman sekalian. Itu apa para whales lakukan untuk mendapatkan likuiditas. Nah, satu, kita udah lihat ada potensi fake out, sehingga saya akan marking ini dengan liquidity sweep. Dan kalau lihat dari perspektif 4 jamnya lebih clear sih kalau buat saya ya, dimana kita ngelihat satu bar bear candle dibalas dengan satu star pattern atau star candle, and then next bull candle-nya itu sangat impulsif, bahkan memakan bar bear candle-nya ya. Dan ini harusnya dikatakan dengan istilah liquidity sweep. But for me personally ya, ngelihat overall kayak gini bukan berarti kita harus super duper positif ya. Faktanya begini teman-teman sekalian ya, I don't know if you guys realize or not, but personally ya, I think all of this process bisa aja merupakan bagian dari A wave ya, dimana ini berarti keseluruhan adalah A wave, nanti possible buat B wave, baru kemudian C wave ya, zigzag teman-teman sekalian. Nah, kenapa saya katakan zigzag? Karena memang kelihatannya seperti itu tampak dari sini. I think overall the process ya, ini bisa mencakup 3, 4, dan 5 juga. Jadi kayak finishing di sini untuk fifth wave-nya, habis itu baru dia pullback dulu nih nanti. Nggak tahu ya, mungkin kayak gini, ABC, finishing B wave ya, ngambil liquidity, atau mungkin dia ngincer ke area supply yang ada di sini ya, karena ini kan fresh supply ya, belum dites teman-teman, which is di kisaran 66.500. Tapi terlepas dari kondisi itu pun, kalau buat saya nih, in case Bitcoin bisa ya ngambil high point ini dengan kondisi yang kuat, jadi begitu dia flipnya strukturnya kenceng, powerful ya, saya tetap akan considering ini sebagai long opportunity untuk lower time frame-nya ya. Nanti saya salah atau gimana itu urusan nanti, karena yang penting kita ngelihat dulu nanti bisa pullback-nya korektif atau enggak ya. Jadi kalau saya bisa tambahin nih buat teman-teman, ini balik lagi bukan signal ya, atau bukan sebuah rekomendasi, tapi saya butuh validasinya seperti ini. Ini adalah step satunya. Ya, step satunya adalah saya mau lihat market structure shift ya. MSS yang valid dan impulsif. Oke. Yang pertama, yang kita pengen lihat dulu teman-teman sekalian ya, so far sih reactionnya impulsif, reboundnya cukup strong, dan step berikutnya adalah saya mau lihat step 2, yaitu pullback yang korektif ya, bukan impulsif, bukan strong, bukan energetic. Yang kita butuh adalah pullback yang korektif. Jadi kayak
slow. Nah, nanti teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement buat ngukur gitu ya, kira-kira di area mana dia bakal ketahan. Tentu saja nanti saya akan juga update-kan ke teman-teman. Lalu pada satu titik, kalau misalkan memang ini adalah reversal yang valid, ya pullback-nya korektif, baru nanti step 3 ya. Kita butuh apa? Step 3, kalau buat saya, candle validasi ya. Candle validasi atau candle confirmation. Udah deh, dari situ baru taking action. Kira-kira seperti itu ya. For now ya, I'm gonna just wait and see sampai Bitcoin kasih saya validasi, konfirmasi, dan sekedar reminder buat teman-teman, memang yang namanya hari pertama di bulan baru ya hari pertama di bulan baru pasti tricky teman-teman, karena mereka akan cari lowest point, highest point ya kan. Nah ini kayak oke, akhirnya ketemu ya teman-teman yang kosong. Oke, ini dia, kalian lihat sendiri. Oke, hari ini lowest point-nya udah dapet nih. Ini lowest point udah beres ya. Sekarang tinggal kita lihat nanti highest point-nya gimana ya. Ini highest point nih, bisa jadi kebentuk besok, lusa, atau bahkan ya mungkin di weekend ya, I don't know. Tapi besok NFP kalau misalkan memang sejalan dengan forecast atau konsensus seperti yang tadi saya katakan di awal, ada possibility kok untuk Bitcoin bisa rebound lagi. Cuma balik lagi ya, Bitcoin dominance karena ikut nanjak, ya altcoin-nya telan-telan ludah dulu deh ya untuk saat ini. Kayaknya duitnya lagi dipinjam sama Bitcoin untuk dipump dulu, baru nanti mungkin bisa berpindah. Nah, by the way, saya tadi sudah marking satu buah chart, yaitu Celestia. Looks interesting for me because I'm waiting for the market structure shift ya on the 4-hour candlestick. Ini bagus banget. Reaction coming from OB. Ya, ini lagi saya pantau. And we'll see later ya. Can we have a opportunity or not di situ? Oke. Ya, balik lagi ke sini ya. Ini intinya for Bitcoin, this is what I expect ya. Untuk saat ini ya saya nggak mau terlalu banyak berspekulasi dulu. Intinya kita lihat dulu aja dia bisa nggak sih untuk finish strong, break di atas area supply ini ya. Kalau bisa valid, oke. Ya tinggal nanti teman-teman pinter-pinter aja ya cari progress pada saat dia pullbacknya. Perlu ditambahkan juga teman-teman bahwa di sini kita juga ada trend line. So that's why if we can see a breakout impulsively di sini ya, any pullback setelahnya itu menurut saya akan lebih confident dan lebih powerful untuk Bitcoin. Oke, so that's gonna be the update. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.